Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagat Bercerita. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Di ujung Provinsi Jambi, di mana Sungai Batanghari mengalirkan airnya yang keruh namun penuh kehidupan, terhampar sebuah desa yang dijaga oleh keheningan dan kebersahajaan. Desa itu adalah Desa Batanghari, sebuah permukiman yang seolah terisolasi dari hiruk-pikuk dunia modern, menyimpan kedamaian yang tak ternilai. Sejak mata memandang, hamparan sawah hijau yang membentang luas menjadi lukisan alam yang menyejukkan. Ketika musim panen tiba, bulir-bulir padi yang menguning memantulkan cahaya matahari, menciptakan lautan emas yang beriak ditiup angin. Aroma tanah basah dan padi yang matang menjadi wangi khas yang menyambut setiap pendatang. Selain sawah yang subur, kehidupan di desa ini juga berpusat di atas sungai. Para nelayan dengan perahu kecilnya hilir mudik mencari ikan, sementara di sisi lain, pasar terapung menjadi denyut nadi perekonomian desa. Di atas perahu-perahu kayu yang saling berhimpitan, para pedagang menjajakan hasil bumi mereka, sayuran segar, ikan tangkapan terbaru, dan buah-buahan tropis yang ranum. Suara tawar-menawar, tawa riang, dan riuh rendah obrolan menjadi melodi sehari-hari yang merangkai kehidupan masyarakat yang sederhana namun erat. Disinilah, setiap senyum dan sapaan terasa tulus, sebuah cerminan dari kekeluargaan yang begitu kental. Di tengah kedamaian itu, berdirilah sebuah rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu ulin, atapnya terbuat dari rumbia yang sudah memudar warnanya. Rumah itu milik Hendra Saputra, seorang pria parubaya dengan sorot mata yang teduh dan senyum yang selalu terukir di bibirnya. Hendra adalah seorang petani dan nelayan, pekerja keras yang tak pernah mengeluh. Di sampingnya, selalu ada Siti Rahmah, sang istri, yang meski bertubuh kecil namun memiliki semangat yang membara. Siti adalah sosok yang tegas namun penuh kasih, tangannya cekatan mengurus rumah tangga dan ladang. Bersama, mereka dikenal sebagai pasangan teladan, panutan bagi seluruh warga desa. Rumah mereka bukan sekadar tempat tinggal, melainkan juga pusat kehangatan bagi tetangga. Pintu rumah Hendra dan Siti selalu terbuka, dan mereka tak pernah menolak siapapun yang datang meminta bantuan, sekadar mengobrol, atau mencicipi kopi buatan Siti yang terkenal nikmat. Di halaman rumahnya, anak-anak desa sering berkumpul untuk bermain. Hendra akan dengan sabar mengajari mereka cara membuat layang-layang, sementara Siti akan menyiapkan jajanan tradisional. Kehidupan mereka adalah cerminan dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi di Desa Batanghari, kesederhanaan, gotong royong, dan kekeluargaan. Kedatangan menantu baru. Hendra dan Siti memiliki seorang putra tunggal bernama Andi. Sejak kecil, Andi sudah dididik untuk menjadi pribadi yang santun dan bertanggung jawab. Ia tumbuh menjadi pemuda yang pendiam, namun memiliki hati yang tulus. Setelah menyelesaikan pendidikan di kota, Andi kembali ke desa dan membantu orang tuanya bertani. Suatu hari, Andi membawa kabar gembira. Ia akan menikahi seorang gadis dari desa sebelah bernama Murniati. Murniati adalah seorang gadis muda yang cantik dan ramah. Senyumnya begitu menawan, dan matanya memancarkan kerendahan hati. Ketika pertama kali datang ke rumah Hendra, Murniati langsung menunjukkan sikapnya yang sopan. Ia menyapa Hendra dan Siti dengan tangan yang diciumnya lembut, dan bicaranya pun begitu halus. Siti, yang biasanya memiliki standar tinggi untuk calon menantunya, merasa yakin bahwa Murniati adalah pilihan yang tepat. Begitu juga Hendra, ia melihat ada kesungguhan dan ketulusan di mata Murniati. "Murniati, kamu mau bantu saya di dapur?" tanya Siti pada suatu sore, mencoba melihat seberapa jauh keseriusan calon menantunya. "Tentu, Bu. Saya akan sangat senang bisa membantu," jawab Murniati dengan riang. Ia segera mengenakan celemek dan mulai membantu Siti menyiapkan makan malam. Tangan-tangan Murniati begitu terampil, ia memotong sayuran dengan cepat dan membersihkan ikan dengan cekatan. Siti mengamati gerak-gerik Murniati dan merasa puas. "Kamu sudah terbiasa ya, Murni?" tanya Siti. "Iya, Bu. Di rumah, saya memang sering bantu ibu di dapur," jawab Murniati sambil tersenyum. Sejak saat itu, Murniati sering datang ke rumah Hendra dan Siti. Keberadaannya membawa suasana baru.
Suara tawa Murniati seringkali mengisi kesunyian rumah panggung itu, dan ia juga seringkali membawa oleh-oleh dari hasil masakannya sendiri. Selama masa perkenalan itu, tidak ada satupun tanda yang menunjukkan bahwa Murniati memiliki sisi lain. Ia selalu terlihat sopan, ramah, dan sangat rajin. Pernikahan Andi dan Murniati pun dilangsungkan dengan sederhana namun penuh kehangatan. Seluruh warga desa datang untuk memberikan restu dan doa. Di bawah atap rumah Hendra, Murniati resmi menjadi bagian dari keluarga itu. Siti memeluk Murniati dengan erat, ia merasa bahagia akhirnya memiliki seorang anak perempuan. Hendra pun tak henti-hentinya mengucapkan syukur. Ia yakin, kebahagiaan keluarga kecilnya akan semakin lengkap dengan kehadiran Murniati. Pada tahun-tahun pertama pernikahan, Murniati memang menjadi menantu idaman. Ia bangun lebih pagi dari Siti untuk menyiapkan sarapan, membantu Hendra di ladang, dan mengurus kebutuhan suaminya. Ia bahkan seringkali membuatkan kopi kesukaan Hendra dan menyajikannya di teras, tempat sang mertua biasa bersantai di pagi hari. Kedamaian dan keharmonisan keluarga Hendra seolah tak tergoyahkan. Setiap sudut rumah panggung itu dipenuhi dengan tawa, obrolan ringan, dan kehangatan yang tiada tara. Bibit-bibit ketegangan. Namun, seperti halnya musim yang berganti, kedamaian itu perlahan mulai terusik. Setelah beberapa tahun menikah, Murniati mulai menunjukkan sisi lain yang tak pernah terlihat sebelumnya. Bibit-bibit perselisihan kecil mulai muncul di antara Murniati dan Siti. Awalnya, masalahnya sepele, hanya tentang cara Murniati memasak. "Murni, kalau masak gulai ikan, santannya jangan terlalu kental. Nanti ikannya hancur," tegur Siti pada suatu sore. "Iya, Bu. Tapi saya diajari ibu saya seperti ini," jawab Murniati dengan nada yang sedikit ketus. Siti terkejut dengan nada bicara Murniati. Ini adalah kali pertama ia mendengar Murniati menjawab dengan nada seperti itu. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya memberitahu. Kalau di sini, kita masak seperti ini," kata Siti dengan sabar. Murniati hanya mengangguk, namun raut wajahnya menunjukkan kekesalan. Ia merasa cara memasaknya sudah benar, dan ia tidak suka jika Siti mencampuri urusannya di dapur. Setelah itu, masalah lain muncul. Terkadang, Siti akan menegur cara Murniati mengurus cucu-cucunya. Siti khawatir cucunya sakit jika terlalu sering diberi es, sementara Murniati merasa hal itu tidak akan menjadi masalah. Konflik kecil ini terus berulang, namun Andi, sang suami, selalu memilih diam. Ia adalah sosok yang pendiam, dan ia percaya bahwa masalah akan reda dengan sendirinya jika tidak ada yang memprovokasi. Ia seringkali hanya menghela napas, berharap kedua wanita yang dicintainya itu bisa berbaikan tanpa campur tangannya. Sementara Hendra, ia mencoba menengahi. Namun, usahanya seringkali tidak membuahkan hasil. "Murni, Nak, kamu harus sabar. Ibumu hanya ingin yang terbaik untukmu," kata Hendra pada suatu malam. "Tapi ayah, saya sudah berusaha." "Tapi ibu selalu saja mencari kesalahan saya," jawab Murniati dengan mata berkaca-kaca. Hendra hanya bisa menghela napas. Ia tahu Murniati sedang merasa tertekan, namun ia juga tahu bahwa Siti tidak bermaksud jahat. Ia yakin, Siti hanya ingin menantunya bisa menjadi wanita yang lebih baik. Namun, Murniati merasa berbeda. Ia merasa Siti selalu menganggapnya sebagai anak kecil yang tidak becus mengurus rumah tangga. Keinginan yang membawa masalah. Pada suatu pagi, Murniati mengutarakan keinginannya untuk membuka warung kecil di depan rumah. Ia melihat bahwa banyak warga yang membutuhkan warung, dan ia merasa ini bisa menjadi sumber penghasilan tambahan untuk keluarga. Hendra dan Andi menyambut baik ide itu, namun Siti memiliki pandangan lain. "Murni, apa kamu yakin? Kalau kita buka warung, kita pasti akan berhutang. Biaya untuk modalnya tidak sedikit," kata Siti. "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah hitung semuanya. Kita bisa cicil pelan-pelan," jawab Murniati. "Ibu tidak setuju, Murni. Hutang itu berbahaya. Kalau nanti warungnya tidak laku, siapa yang akan bayar hutangnya? Jangan sampai nama baik keluarga kita tercoreng karena hutang," kata Siti dengan tegas. Siti memang dikenal sebagai wanita yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan nama baik keluarga. Ia tidak pernah suka berhutang,
dan ia selalu mengajarkan anak dan menantunya untuk hidup sederhana dan tidak memaksakan diri. Murniati merasa kecewa. Ia merasa Siti tidak mendukungnya, padahal ia hanya ingin membantu. Karena keinginannya tidak direstui, Murniati mengambil langkah yang berani. Ia diam-diam pergi ke koperasi dan mengambil cicilan. Jumlahnya tidak terlalu besar, namun cukup untuk modal awal warung kecilnya. Ia berharap, setelah warungnya sukses, ia bisa melunasi hutang itu tanpa sepengetahuan Siti. Namun, rahasia tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu hari, seorang petugas koperasi datang ke rumah Hendra. Ia datang untuk menagih cicilan Murniati yang sudah jatuh tempo. Siti yang saat itu berada di rumah, langsung terkejut. "Cicilan apa, Mas?" "Murniati tidak pernah berhutang," tanya Siti. "Ada, Bu. Atas nama Murniati. Cicilan untuk modal warung," jawab petugas itu. Siti merasa dunianya runtuh. Ia tidak menyangka Murniati tega menyembunyikan hutang darinya. Setelah petugas koperasi pergi, Siti langsung menemui Murniati. Wajahnya merah padam, dan suaranya bergetar menahan amarah. "Murni, kenapa kamu berani berhutang tanpa sepengetahuan ibu? Kamu mau nama baik keluarga kita hancur?" bentak Siti. Murniati tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk, air matanya menetes. Ia merasa bersalah, namun ia juga merasa bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Ia hanya ingin membuktikan kepada Siti bahwa ia bisa menjadi menantu yang mandiri dan berbakti. "Ibu sudah bilang, Murni, jangan berhutang. Kenapa kamu tidak dengarkan ibu? Kamu anggap ibu ini apa?" tanya Siti dengan nada yang penuh kekecewaan. Murniati tidak berani menatap mata Siti. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Ia merasa Siti tidak pernah menghargainya, dan selalu saja memandang dirinya sebelah mata. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak, dan bibit-bibit konflik yang tadinya sepele kini berubah menjadi sebuah gunung es yang siap meledak kapan saja. Puncak ketegangan. Malam itu, di seluruh penjuru desa, takbir berkumandang menggetarkan udara. Gema takbir yang sakral seharusnya membawa kedamaian dan kebahagiaan, namun di rumah Hendra, suasana justru terasa mencekam. Ketegangan yang telah lama terpendam di antara Siti dan Murniati kini mencapai puncaknya. Semua bermula dari hal-hal kecil yang menumpuk menjadi satu. Murniati merasa lelah, tak hanya fisik karena seharian mengurus rumah dan anak, tetapi juga batinnya yang selalu merasa tak dihargai. Sementara itu, Siti merasa nama baik keluarga terancam karena hutang Murniati. Ia tak habis pikir, mengapa menantunya bisa seberani itu melanggar larangannya. "Murni, kamu ini sudah dibilang jangan begadang. Nanti badanmu sakit, siapa yang repot?" tegur Siti, suaranya terdengar dingin. Murniati yang sedang mengurus cucunya, hanya diam. Ia terlalu lelah untuk berdebat. "Saya sudah biasa, Bu," jawabnya singkat. Siti menghela napas kasar. "Biasa apanya? Lihat itu, matamu sudah seperti panda. Ibu tidak mau nanti cucu-cucu ibu sakit karena kamu tidak becus mengurusnya." Murniati merasa amarahnya memuncak. "Bu, saya sudah berusaha. Saya capek." "Capek? Ibu dulu juga begitu, Murni. Tapi ibu tidak pernah mengeluh." "Kamu ini manja sekali," balas Siti, suaranya meninggi. Andi, yang mendengar pertengkaran itu, hanya bisa diam di kamar. Ia tahu, jika ia ikut campur, keadaan akan semakin buruk. Di sisi lain, Hendra mencoba menenangkan Siti. "Siti, sudah. Biarkan Murni beristirahat. Dia juga butuh istirahat," kata Hendra. "Ayah tidak tahu. Murni itu tidak bisa diatur. Nanti kalau ada apa-apa, kita juga yang malu di depan warga," jawab Siti. Murniati, yang mendengar itu, merasa harga dirinya terinjak. Ia berjalan ke dapur, berusaha menenangkan diri. Ia ingin menunjukkan bahwa ia mampu, bahwa ia tidak manja. Ia ingin membuktikan kepada Siti bahwa ia bisa menjadi menantu yang baik. Namun, setiap usahanya selalu dianggap salah. Insiden di dapur. Malam itu, Murniati kembali ke dapur untuk menyiapkan masakan untuk hari raya. Di sana, Siti sudah berdiri di sampingnya, mengawasi setiap gerak-geriknya. Murniati merasa tidak nyaman. Ia merasa seperti seorang pencuri yang sedang diawasi.
Siti tidak mengatakan apa-apa, namun tatapan matanya begitu tajam. Murni, itu cabainya kenapa tidak kamu cuci bersih? Tegur Siti. Sudah, Bu. Sudah saya cuci, jawab Murniati. Tidak, itu masih ada tanahnya sedikit, kata Siti sambil menunjuk ke cabai yang ada di tangan Murniati. Murniati merasa geram. Ia mengambil cabai itu dan membantingnya ke meja. Ibu ini kenapa sih? Saya sudah berusaha. Kenapa ibu selalu mencari kesalahan saya? Teriak Murniati, emosinya meledak. Siti terkejut dengan teriakan Murniati. Ia tidak menyangka menantunya akan seberani itu. Murni, kenapa kamu jadi kurang ajar begini? Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, bentak Siti. Yang terbaik apa? Ibu tidak pernah menghargai saya. Semua yang saya lakukan, selalu salah di mata ibu, teriak Murniati, air matanya membanjiri pipi. Siti merasa sakit hati. Ia menampar Murniati. Ibu sudah membesarkanmu seperti anak sendiri, tapi kamu tidak tahu terima kasih, kata Siti, suaranya bergetar. Murniati memegang pipinya yang memerah. Ia merasa dunianya hancur. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Dalam amarah yang tak terkendali, matanya melihat ke alu kayu besar yang tergeletak di samping meja. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil alu itu dan memukulkannya ke kepala Siti. Tragedi yang mengguncang desa. Siti langsung tersungkur. Kepalanya berdarah. Ia tidak bergerak. Murniati, yang menyadari apa yang telah ia lakukan, langsung histeris. Ia menjatuhkan alu di tangannya dan memeluk Siti. Bu, bangun, Bu. Jangan tinggalkan saya, teriaknya. Namun, Siti tidak bergerak. Tubuhnya dingin, matanya tertutup. Suara teriakan Murniati membangunkan Hendra dan Andi yang berada di kamar. Mereka langsung berlari ke dapur. Hendra melihat Siti tergeletak di lantai, tubuhnya berlumuran darah. Ia langsung memeluk Siti, mencoba membangunkannya. Namun, tidak ada respon. Andi, yang melihat Murniati berlumuran darah, langsung memeluknya. Murni, apa yang terjadi? Tidak, Mas. Saya tidak sengaja. Saya tidak sengaja, kata Murniati, tubuhnya gemetar. Andi tahu. Ia melihat alu yang tergeletak di lantai, dan ia melihat darah di tangan Murniati. Ia langsung menelepon polisi. Tak lama kemudian, polisi datang. Dapur rumah Hendra langsung diberi garis polisi. Murniati ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Kabar itu menyebar dengan cepat di seluruh penjuru desa. Warga tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang menantu bisa membunuh ibu mertuanya? Apalagi, keluarga Hendra dikenal sebagai keluarga teladan. Seluruh desa menjadi gempar. Rumah Hendra menjadi pusat perhatian. Warga berdatangan, memberikan dukungan, dan bertanya-tanya. Hendra dan Andi merasa hancur. Hendra kehilangan istrinya, sahabatnya, dan belahan jiwanya. Andi kehilangan ibunya. Ia merasa bersalah. Ia terlalu sering diam, dan ia tidak pernah mencoba untuk mendamaikan kedua wanita yang ia cintai. Ia merasa, jika saja ia lebih proaktif, tragedi ini tidak akan terjadi. Proses hukum dan kesaksian yang menyakitkan. Murniati diinterogasi. Ia mengaku bahwa ia tidak sengaja melakukannya. Ia mengatakan bahwa ia hilang kendali, dan ia tidak tahu apa yang ia lakukan. Namun, polisi tidak percaya. Mereka menemukan alu yang berlumuran darah, dan mereka menemukan bukti bahwa Murniati lah yang melakukannya. Sidang pun dimulai. Murniati didakwa atas pembunuhan. Di persidangan, ia terus mengatakan bahwa ia tidak sengaja. Namun, tidak ada yang percaya. Jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman berat. Di persidangan, Hendra dan Andi diminta untuk bersaksi. Hendra, dengan suara yang bergetar, menceritakan bagaimana Siti selalu mencoba menjadi ibu yang baik bagi Murniati. Ia menceritakan bagaimana Siti selalu mengajarkan Murniati hal-hal yang baik, dan ia menceritakan bagaimana Siti selalu ingin yang terbaik untuk Murniati. Kemudian, giliran Andi yang bersaksi. Ia merasa sangat bersalah. Ibu saya adalah wanita yang baik. Saya tahu dia tegas, tapi dia hanya ingin yang terbaik untuk kami. Murni juga wanita yang baik, saya yakin dia tidak sengaja. Saya merasa bersalah karena saya terlalu sering diam.
Saya minta maaf, kata Andi, air matanya menetes. Pengakuan Andi membuat Murniati menangis. Ia tahu, suaminya sangat mencintainya, dan ia tahu suaminya merasa bersalah. Namun, semua itu sudah terlambat. Hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara untuk Murniati. Murniati hanya bisa menangis, ia tahu, ia harus membayar mahal atas perbuatannya. Hendra, pilar keluarga yang kuat. Setelah tragedi itu, Hendra mengambil alih peran sebagai figur sentral dalam keluarga. Ia tidak menyimpan dendam pada Murniati. Ia tahu, Murniati adalah ibu dari cucu-cucunya. Ia tidak ingin cucu-cucunya membenci ibunya. Ia berusaha membimbing Andi untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu, dan ia mengajari Andi untuk menjadi sosok yang lebih vokal dalam menyelesaikan masalah. Murniati, dari dalam penjara, menulis surat untuk Hendra dan Andi. Ia meminta maaf, dan ia berjanji akan berubah. Ia rajin mengikuti pengajian, dan ia berharap suatu hari bisa kembali ke keluarganya. Hendra membaca surat itu, dan ia tahu, Murniati benar-benar menyesal. Di desa, gosip dan stigma terus beredar. Namun, Hendra dan Andi tidak menyerah. Mereka terus aktif dalam kegiatan desa, dan mereka menunjukkan kepada warga bahwa mereka kuat. Hendra, dengan kesabaran yang luar biasa, menghadapi setiap cibiran dan gosip. Ia tahu, waktu akan menyembuhkan luka. Jalan menuju kedamaian. Setelah 10 tahun, Murniati mendapatkan pembebasan bersyarat. Ia kembali ke desa. Ketika ia tiba, Hendra menyambutnya dengan pelukan. Ia tahu, Murniati telah berubah. Meskipun sebagian warga masih menyimpan luka dan kebencian, Hendra menerima Murniati kembali demi anak-anaknya. Murniati, setelah kembali, menunjukkan perubahan yang nyata. Ia aktif membantu warga, dan ia bersikap lebih sabar. Ia menunjukkan kepada warga bahwa ia bukan lagi Murniati yang dulu. Kejadian banjir yang menimpa desa menjadi momen Murniati membuktikan dirinya. Ia membantu warga, ia memasak untuk para korban, dan ia bahkan membantu Hendra membersihkan rumah yang terkena banjir. Akhirnya, keluarga Hendra berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka menemukan kedamaian, dan mereka menjadi simbol keteguhan. Desa Batanghari pun menerima kembali keluarga ini. Murniati, dengan perubahannya, kini menjadi contoh tentang kekuatan maaf dan kesabaran. Jejak luka di hati desa. Tragedi yang terjadi di malam Idul Adha itu menjadi titik hitam dalam sejarah desa Batanghari. Kejadian itu tak hanya merenggut nyawa Siti Rahmah, tetapi juga merenggut kedamaian yang selama ini dijunjung tinggi oleh warga. Pagi hari setelah kejadian, kabar pembunuhan itu menyebar dari mulut ke mulut, melintasi sawah dan sungai, hingga tiba di setiap rumah. Warga desa yang sebelumnya hanya mengenal keluarga Hendra sebagai teladan, kini melihat mereka dengan tatapan yang berbeda. Ada rasa iba, ada rasa curiga, dan ada pula bisik-bisik yang menyakitkan. Bagaimana bisa Murniati berbuat sekejam itu? Padahal, Siti sudah menganggapnya seperti anak sendiri, bisik seorang ibu di pasar, suaranya terdengar penuh keprihatinan. Aku sudah bilang, menantu itu tidak akan baik kalau suka menyembunyikan rahasia dari mertuanya, jawab ibu lainnya, mengungkit masalah hutang yang kini menjadi rahasia umum. Hendra dan Andi, yang berada di tengah-tengah duka, harus menghadapi gelombang stigma ini. Setiap kali mereka melangkah keluar rumah, tatapan warga terasa seperti tusukan ribuan jarum. Ada yang menghindar, ada yang pura-pura tidak melihat, dan ada pula yang berani menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Hendra, dengan hati yang hancur, mencoba bersabar. Ia tahu, warga desa tidak bermaksud jahat, mereka hanya terkejut dan bingung. Namun, ia tidak bisa mengendalikan bisik-bisik yang beredar. Andi, yang merasa sangat bersalah, menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Ia tidak berani menatap mata ayahnya, karena ia merasa bahwa semua ini adalah salahnya. Ia merasa, jika saja ia lebih berani berbicara, jika saja ia tidak memilih diam, ibunya mungkin masih hidup. Ia seringkali pergi ke sungai, duduk sendirian, merenungkan kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat. Surat dari penjara. Beberapa minggu setelah Murniati di penjara, sebuah surat tiba di rumah Hendra. Surat itu datang dari Murniati. Hendra membukanya dengan tangan yang gemetar. Ayah, Mas Andi,
Maafkan saya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya menyesal, sangat menyesal. Saya tidak bermaksud untuk melakukannya. Saya hilang kendali. Saya berjanji akan berubah. Saya akan mengikuti pengajian di sini. Saya akan menjadi Murniati yang baru. Saya tidak meminta kalian untuk memaafkan saya, karena saya tahu kesalahan saya sangat besar. Saya hanya ingin kalian tahu, saya sangat menyayangi kalian. Saya merindukan kalian, dan saya merindukan anak-anak kita. Jaga mereka, Ayah. Maafkan saya, Ayah. Maafkan saya. Surat itu berlumuran air mata. Hendra tidak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk surat itu, hatinya hancur. Ia tahu, Murniati benar-benar menyesal. Ia tidak melihat ada kebohongan dalam surat itu. Ia melihat ada ketulusan, dan ada kerinduan yang mendalam. Ia merasa, Murniati juga korban dari amarahnya sendiri. Ia memutuskan untuk tidak menyimpan dendam pada Murniati. Ia harus kuat, demi cucu-cucunya, dan demi Andi. Ia kemudian mengajak Andi berbicara. Andi, ayah tahu kamu merasa bersalah. Tapi ini bukan salahmu. Ini takdir. Sekarang, ayah mau kamu bangkit. Ayah tidak mau kamu terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Kita harus kuat. Kita harus buktikan kepada warga, bahwa kita bisa bangkit dari keterpurukan ini. Kita harus membimbing anak-anak kita. Mereka butuh kamu, Nak. Andi menatap mata ayahnya. Ia melihat ada kekuatan yang luar biasa di sana. Ia melihat ada keteguhan, dan ia melihat ada pengampunan. Ia tahu, ayahnya adalah orang yang paling berhak untuk menyimpan dendam, namun ia memilih untuk memaafkan. Andi merasa malu pada dirinya sendiri. Ia berjanji akan berubah. Ia akan menjadi sosok yang lebih vokal, dan ia akan menjadi ayah yang lebih baik. Perjuangan untuk hidup kembali. Hendra dan Andi mulai menjalani hidup baru. Mereka tetap pergi ke ladang, mereka tetap pergi ke pasar terapung. Namun, mereka tidak lagi menunduk. Mereka berani menatap mata warga, mereka berani menyapa, dan mereka berani berbicara. Mereka aktif dalam kegiatan desa, mereka membantu membangun jembatan, dan mereka membersihkan sungai. Mereka melakukan semua ini bukan untuk mendapatkan pengakuan, tetapi untuk menunjukkan kepada warga bahwa mereka masih sama. Mereka masih keluarga Hendra yang dulu. Meskipun begitu, stigma tidak hilang begitu saja. Masih ada bisik-bisik, masih ada tatapan-tatapan sinis. Namun, Hendra dan Andi tidak menyerah. Mereka terus membuktikan diri. Mereka menunjukkan kepada warga bahwa mereka adalah orang-orang yang berhati mulia, yang tidak menyimpan dendam, dan yang selalu siap membantu. Suatu hari, seorang warga, Ibu Tati, mengalami musibah. Rumahnya terbakar, dan ia kehilangan semua hartanya. Ia duduk di depan rumahnya yang hangus, menangis. Warga desa datang, memberikan bantuan, namun tidak ada yang berani mendekati Ibu Tati. Mereka takut. Ibu Tati dikenal sebagai orang yang sangat suka bergosip. Melihat itu, Hendra langsung mendekati Ibu Tati. Ia memeluknya, dan ia mencoba menenangkannya. Ibu Tati, sabar ya. Ini cobaan dari Allah. Kita akan bantu ibu membangun rumah kembali, kata Hendra. Ibu Tati terkejut. Ia tidak menyangka Hendra, orang yang paling ia gosipkan, akan datang membantunya. Hendra, kenapa kamu? Tanyanya. Tidak apa-apa, Bu. Kita ini satu desa. Kita harus saling membantu, jawab Hendra sambil tersenyum tulus. Melihat ketulusan Hendra, Ibu Tati langsung memeluknya, ia menangis. Hendra, maafkan saya. Maafkan saya karena sudah bergosip tentang keluargamu, bisiknya. Hendra hanya tersenyum. Ia tahu, luka itu tidak bisa sembuh begitu saja. Namun, ia tahu, pengampunan adalah jalan terbaik untuk menyembuhkan luka. Sejak saat itu, warga desa mulai melihat keluarga Hendra dengan tatapan yang berbeda. Mereka melihat ada ketulusan, ada kekuatan, dan ada pengampunan di sana. Mereka mulai sadar bahwa mereka telah salah. Mereka telah menghakimi seseorang tanpa mengetahui cerita di balik layar. Sumpah Murniati dan harapan yang tersisa. Sementara itu, di dalam penjara, Murniati menjalani hukumannya dengan penuh penyesalan. Setiap malam,
ia bermimpi tentang Siti Rahmah, ibu mertuanya. Ia melihat ibu mertuanya tersenyum, dan ia melihat ibu mertuanya memeluknya. Ia tahu, ibu mertuanya telah memaafkannya. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia rajin mengikuti pengajian, ia rajin membaca Al-Quran, dan ia rajin sholat. Ia belajar untuk mengendalikan amarah, dan ia belajar untuk bersabar. Ia berjanji, ketika ia keluar dari penjara, ia akan menjadi Murniati yang baru. Ia akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, ia akan menjadi istri yang baik untuk suaminya, dan ia akan menjadi menantu yang baik untuk mertuanya. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh akan sangat sulit. Ia tahu, tidak semua orang akan menerima dirinya. Namun, ia juga tahu, ia harus berjuang. Ia harus membuktikan kepada semua orang, bahwa ia telah berubah. Ia harus membuktikan kepada Hendra dan Andi, bahwa pengampunan mereka tidak sia-sia. Di dalam penjara, ia juga mendapatkan dukungan dari seorang wanita tua bernama Ibu Nisa. Ibu Nisa adalah seorang wanita yang juga dipenjara karena kasus pembunuhan. Namun, ia sudah menjalani hukumannya dengan sabar. Ia melihat ada ketulusan di mata Murniati, dan ia memutuskan untuk membimbing Murniati. Murni, kamu tidak sendirian. Kita semua punya masa lalu yang kelam. Tapi itu tidak berarti kita tidak bisa berubah, kata Ibu Nisa. Murniati menatap mata Ibu Nisa. Ia melihat ada kekuatan di sana, dan ia melihat ada ketenangan. Ia merasa, ia tidak sendirian. Ia merasa, ia bisa melewati semua ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan menjadi Murniati yang baru. Ia akan menjadi wanita yang lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih pemaaf. Kini, di balik jeruji besi, Murniati menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan. Namun, ia juga menjalani hari-harinya dengan penuh harapan. Ia berharap, suatu hari nanti, ia bisa kembali ke desa Batanghari. Ia berharap, suatu hari nanti, ia bisa memeluk anak-anaknya. Ia berharap, suatu hari nanti, ia bisa memohon maaf kepada Hendra dan Andi. Ia berharap, suatu hari nanti, ia bisa menjadi bagian dari keluarga Hendra lagi. Langkah pertama menuju kehidupan baru. Matahari pagi di desa Batanghari terasa berbeda bagi Murniati. Sinarnya yang hangat membelai kulitnya, terasa asing setelah 1 dekade terhalang dinding penjara. Di sampingnya, Hendra duduk di kursi pengemudi, wajahnya menua namun sorot matanya tetap teduh. Ia menoleh ke belakang, ke arah Andi yang duduk di samping Murniati, memegang tangan istrinya dengan erat. Murniati bisa merasakan ketegangan pada genggaman Andi, bukan karena ia takut, melainkan karena ia cemas. Andi khawatir akan sambutan yang akan mereka terima. Jangan khawatir, Nak, suara Hendra memecah keheningan. Ayah tahu ini sulit. Tapi kita hadapi bersama. Kamu sudah berubah. Itu yang terpenting. Murniati hanya mengangguk, tenggorokannya tercekat. Ia melihat bayangan dirinya di kaca jendela mobil. Rambutnya kini lebih pendek dan sebagian sudah memutih, garis-garis lelah terukir di sudut matanya. Ia tidak lagi melihat Murniati yang penuh amarah, tetapi seorang wanita yang rapuh dan penuh penyesalan. Setiap kilometer mendekati desa, jantungnya berdebar kencang. Ia takut akan bisik-bisik, tatapan jijik, dan penolakan yang mungkin ia terima. Begitu mobil Hendra memasuki gerbang desa Batanghari, suasana yang Murniati bayangkan langsung terwujud. Warga yang melihat mobil itu berhenti sejenak, menoleh, dan mulai berbisik-bisik. Anak-anak yang sedang bermain tiba-tiba terdiam, menatap Murniati dengan rasa ingin tahu. Beberapa ibu-ibu yang sedang menjemur padi langsung berpaling, pura-pura tidak melihat. Murniati menunduk, ia merasakan kepalanya panas dan pipinya memerah karena malu. Saat Hendra menghentikan mobil di depan rumah panggung mereka, Murniati melihat 2 sosok yang kini sudah besar berdiri di depan pintu. Mereka adalah anak-anaknya. Rizal, yang kini berusia 18 tahun, dan Rina, yang berumur 16 tahun. Murniati melihat mereka, dan air matanya langsung mengalir deras. Mereka tidak lagi anak-anak kecil yang ia tinggalkan, tetapi remaja yang sudah mandiri. Andi berjalan mendekati anak-anaknya. Rizal, Rina, ini ibu kalian. Ibu sudah pulang. Rizal dan Rina hanya diam,
Wajah mereka menunjukkan kebingungan dan kecanggungan. Mereka hanya mengenal ibu mereka melalui foto-foto dan cerita dari Hendra dan Andi. Murniati mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terasa pahit. Ia ingin memeluk mereka, mencium mereka, namun ia merasa kakinya lumpuh, ia merasa ia tidak pantas. Hendra, dengan ketenangan seorang pemimpin, berjalan mendekati Murniati. Ia memeluk Murniati, dan ia menuntunnya masuk ke dalam rumah. Masuk, nak. Kamu sudah di rumah. Di dalam rumah, suasana tidak lebih baik. Kecanggungan masih terasa. Anak-anaknya terlihat tidak nyaman berada di dekatnya. Murniati mencoba membuatkan teh, mencoba menawarkan bantuan, namun setiap gerakannya terasa kaku. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Membangun kembali hubungan yang runtuh. Malam itu, Murniati tidak bisa tidur. Ia duduk di teras, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tahu, ia harus berjuang. Ia harus mendapatkan kembali kepercayaan keluarganya, dan ia harus mendapatkan kembali tempatnya di desa ini. Ia tidak bisa terus-terusan menunduk, ia harus menghadapi kenyataan. Pagi harinya, ia bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membersihkan rumah, ia memasak sarapan, dan ia bahkan membuatkan kopi kesukaan Hendra. Hendra, yang melihatnya, hanya tersenyum. "Terima kasih, nak," katanya. Suara itu adalah suara yang sama yang ia dengar 10 tahun lalu, suara yang penuh kasih sayang dan pengampunan. Namun, anak-anaknya tetap menjaga jarak. Murniati tahu, ia harus mendekati mereka dengan hati-hati. Suatu sore, ia melihat Rina sedang menyiram bunga. Murniati berjalan mendekati Rina. "Rina, ibu bisa bantu?" tanyanya, suaranya bergetar. Rina menoleh, wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan. "Tidak usah, Bu. Saya bisa sendiri," jawabnya. Murniati tidak menyerah. Ia duduk di samping Rina. "Bunga-bunga ini, mereka cantik ya?" Rina mengangguk. "Iya. Dulu, nenek sering cerita. Nenek yang ajari ayah cara merawat bunga. Lalu ayah yang ajari saya." Murniati terdiam. Ia merasakan hatinya sakit. Ia tahu, ia telah melewatkan banyak momen berharga dengan anak-anaknya. Ia telah melewatkan masa kecil mereka. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia harus terus maju. "Rina, maafkan ibu," kata Murniati, air matanya menetes. "Ibu tahu, ibu sudah buat salah besar. Ibu tidak akan minta kamu untuk memaafkan ibu sekarang. Ibu hanya ingin kamu tahu, ibu sangat menyayangi kalian. Dan ibu akan melakukan apapun untuk menjadi ibu yang baik untuk kalian." Rina menatap Murniati. Ia melihat ada ketulusan di mata Murniati. Ia melihat ada penyesalan yang mendalam. Ia menghela napas, ia tidak menjawab. Namun, ia tidak lagi menghindar. Itu adalah sebuah langkah kecil, tetapi bagi Murniati, itu adalah sebuah kemenangan. Menghadapi stigma dengan keikhlasan. Murniati tidak hanya berjuang untuk mendapatkan kembali keluarganya, tetapi ia juga berjuang untuk mendapatkan kembali tempatnya di desa. Ia tahu, ia harus membuktikan dirinya. Ia mulai aktif dalam kegiatan desa. Ia membantu ibu-ibu di pasar, ia membantu membersihkan masjid, dan ia bahkan membantu Hendra dan Andi di ladang. Warga desa, yang melihatnya, masih berbisik-bisik. "Lihat itu, Murniati. Dia pura-pura baik. Dia tidak akan bisa menghapus dosa-dosanya. Dia hanya ingin mendapatkan simpati kita." Murniati mendengar semua bisik-bisik itu. Namun, ia tidak marah. Ia hanya tersenyum. Ia tahu, amarah adalah alasan mengapa ia berada di sini. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ia terus membantu, ia terus bekerja, ia terus membuktikan dirinya. Ia percaya, tindakan akan berbicara lebih keras dari kata-kata. Suatu hari, musim hujan tiba. Sungai Batanghari meluap, menyebabkan banjir besar di desa Batanghari. Rumah-rumah terendam air, dan warga desa panik. Hendra dan Andi segera memimpin warga untuk mengungsi. Mereka membantu anak-anak, wanita, dan lansia menuju tempat yang lebih tinggi. Murniati, yang melihat itu, langsung bergerak. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri.
Ia hanya memikirkan bagaimana ia bisa membantu. Ia melihat seorang wanita tua, Ibu Ratna, yang terjebak di dalam rumahnya. Ibu Ratna adalah salah satu orang yang paling membenci Murniati. Ia seringkali bergosip tentang Murniati dan keluarganya. Namun, Murniati tidak peduli. Ia langsung berlari ke rumah Ibu Ratna, menerobos air yang setinggi pinggang. Ibu Ratna, "Ayo, Bu. Saya akan bantu Ibu," teriak Murniati. Ibu Ratna, yang melihat Murniati, terkejut. "Murniati, untuk apa kamu di sini? Pergi dari sini," teriaknya. "Tidak, Bu. Saya akan bantu Ibu." "Jangan khawatir," kata Murniati. Murniati menggendong Ibu Ratna di punggungnya, ia berjalan menerobos air. Kakinya terasa sakit, ia hampir terjatuh beberapa kali, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu, ia harus menyelamatkan Ibu Ratna. Ia harus membuktikan kepada Ibu Ratna, bahwa ia adalah Murniati yang baru. Kebangkitan Sang Pilar dan pengampunan desa. Ketika Murniati berhasil membawa Ibu Ratna ke tempat aman, Ibu Ratna memeluknya. Ia menangis. "Murniati, maafkan saya. Maafkan saya karena saya sudah berprasangka buruk terhadapmu," bisiknya. Murniati hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Kita ini satu desa. Kita harus saling membantu," jawabnya. Kata-kata itu adalah kata-kata yang sama yang Hendra katakan kepada Ibu Tati. Melihat tindakan Murniati, warga desa yang lain terdiam. Mereka melihat bagaimana Murniati mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang yang membencinya. Mereka melihat ada ketulusan, ada keikhlasan, dan ada pengorbanan di sana. Mereka mulai sadar bahwa mereka telah salah. Mereka telah menghakimi seseorang tanpa melihat hatinya. Setelah banjir surut, warga desa berkumpul di balai desa. Kepala desa, Pak Kades, naik ke podium. "Warga desa Batanghari yang saya cintai, hari ini kita menyaksikan sebuah keajaiban. Kita menyaksikan sebuah pengampunan. Kita melihat bagaimana Murniati, yang kita hakimi, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Ibu Ratna. Kita melihat bagaimana keluarga Hendra, yang kita jauhi, terus membantu kita. Kita harus belajar dari mereka. Kita harus belajar untuk memaafkan, dan kita harus belajar untuk mengampuni. Karena pada akhirnya, kita semua adalah keluarga," kata Pak Kades. Warga desa terdiam sejenak. Kemudian, mereka mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan itu tidak hanya untuk Pak Kades, tetapi untuk Murniati, untuk Hendra, dan untuk Andi. Tepuk tangan itu adalah tanda penerimaan, tanda pengampunan, dan tanda harapan. Murniati, yang berdiri di samping Hendra dan Andi, menangis. Ini adalah air mata kebahagiaan. Ia tahu, ia telah membayar lunas dosa-dosanya. Ia tahu, ia telah mendapatkan kembali tempatnya di desa. Ia melihat ke arah anak-anaknya. Rizal dan Rina tersenyum. Senyuman mereka adalah senyuman yang paling indah yang pernah ia lihat. Akhirnya, keluarga Hendra kembali menemukan kedamaian. Mereka tidak lagi menjadi simbol tragedi, tetapi menjadi simbol keteguhan dan pengampunan. Desa Batanghari pun kembali menjadi desa yang damai, penuh dengan kebersamaan dan kekeluargaan. Kisah mereka akan terus diceritakan, dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. 2 tahun telah berlalu sejak banjir besar yang mengembalikan Murniati ke pelukan desa Batanghari. Waktu telah bekerja sebagai penyembuh ulung, memudarkan luka dan menggantinya dengan kehangatan. Keluarga Hendra kini benar-benar utuh. Hendra, dengan rambutnya yang kini hampir sepenuhnya putih, sering terlihat duduk di teras, ditemani oleh Murniati yang cekatan menyiapkan kopi kesukaannya. Mereka sering berbincang, mengenang masa lalu tanpa rasa sakit, hanya pelajaran yang berharga. Andi, tidak lagi menjadi pemuda yang pendiam, kini menjadi sosok yang lebih vokal dan bijaksana. Ia sering mengajak Murniati berbicara dari hati ke hati, mendengarkan kisahnya di penjara, dan perlahan memahami kedalaman penyesalannya. Rizal dan Rina, anak-anak mereka, telah tumbuh menjadi pemuda-pemudi yang mengagumkan. Rizal, yang kini berusia 20 tahun, adalah pemuda cerdas dengan pandangan jauh ke depan. Ia telah menyelesaikan SMA dan mendapatkan tawaran beasiswa di salah satu universitas terbaik di kota.
Suatu sore, ia mengutarakan niatnya kepada keluarga. Ayah, ibu, saya sudah putuskan. Saya akan ambil beasiswa itu. Saya ingin masuk fakultas hukum, kata Rizal, matanya memancarkan tekad yang kuat. Hendra dan Andi saling berpandangan. Ada rasa bangga, tetapi juga terselip sedikit kekhawatiran. Andi merasakan kilas balik masa lalu. Ia takut Rizal akan terbawa arus kehidupan kota yang keras. Murniati, dengan senyum lembutnya, menggenggam tangan Rizal. Rizal, nak, kenapa kamu pilih hukum? Ini bukan keputusan yang mudah, tanya Murniati, suaranya penuh kehati-hatian. Bu, saya ingin belajar hukum agar saya bisa membantu orang-orang seperti ibu, jawab Rizal dengan jujur. Saya ingin memastikan tidak ada lagi orang yang terjebak dalam pusaran amarah dan ketidakadilan. Saya ingin menjadi pengacara yang bisa membela orang-orang yang tidak bersalah, atau membantu mereka yang menyesali perbuatannya untuk mendapatkan keadilan. Jawaban Rizal membuat Hendra, Andi, dan Murniati terharu. Mereka tidak menyangka Rizal memiliki tujuan sebesar itu. Murniati memeluk putranya dengan erat. Ini bukan sekadar tekad, melainkan sebuah warisan. Rizal tidak hanya ingin memaafkan, tetapi juga ingin mencegah hal yang sama terjadi pada orang lain. Warisan Siti, sumur kedamaian. Setelah Rizal berangkat ke kota, desa Batanghari kembali tenang. Murniati, yang kini memiliki lebih banyak waktu, seringkali merenung tentang bagaimana ia bisa benar-benar menebus kesalahannya. Ia tahu, pengampunan dari keluarga dan desa adalah hal yang luar biasa, tetapi ia merasa ada satu hal lagi yang harus ia lakukan. Ia harus mengabadikan nama Siti Rahmah, ibu mertuanya. Suatu pagi, Murniati duduk bersama Hendra di teras. Ayah, saya ada ide. Bagaimana kalau kita buatkan sumur umum di tengah desa? Untuk mengenang Ibu Siti, katanya pelan. Hendra menoleh, wajahnya menunjukkan keharuan. Murni, itu ide yang sangat bagus, nak. Siti pasti akan sangat senang. Murniati menjelaskan rencananya. Ia ingin sumur itu dibangun di sebuah lahan kosong di dekat balai desa, agar semua orang bisa menggunakannya. Ia juga ingin di samping sumur itu ditanam pohon rindang, agar warga bisa berkumpul dan beristirahat. Ia ingin sumur itu menjadi simbol kedamaian, persatuan, dan kebaikan, sama seperti Siti. Andi dan Rina mendukung penuh ide itu. Dengan bantuan Pak Kades dan seluruh warga, pembangunan sumur pun dimulai. Mereka bekerja bahu-membahu. Rizal, dari kota, mengirimkan uang hasil beasiswanya untuk membantu biaya pembangunan. Ia ingin berpartisipasi dalam proyek yang mengabadikan nama neneknya. Tepat di hari ulang tahun Siti, sumur kedamaian diresmikan. Di samping sumur itu, sebuah plakat kayu diukir dengan tulisan sederhana, sumur ini didedikasikan untuk mengenang Siti Rahmah, teladan kesabaran dan keikhlasan. Warga desa berkumpul, dan banyak yang menitikkan air mata. Hendra berdiri di samping Murniati, menggenggam tangannya dengan bangga. Ia tahu, pengampunan telah membawa mereka pada titik ini. Sebuah titik di mana luka masa lalu telah berubah menjadi warisan yang abadi. Ujian kedua dari masa lalu. Ketenangan desa Batanghari tidak berlangsung lama. Suatu hari, seorang pria paruh baya yang tidak dikenal datang ke desa. Namanya Darto, dan ia mengaku sebagai sepupu Murniati. Ia datang dengan wajah ramah, tetapi sorot matanya penuh dengan niat buruk. Ia tahu tentang masa lalu Murniati, dan ia melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan. Awalnya, Darto bersikap baik. Ia mengobrol dengan warga, menanyakan kabar Murniati, dan bahkan datang ke rumah Hendra. Murniati tidak curiga. Ia menyambut Darto dengan hangat, ia merasa senang ada keluarga dari kampung halamannya yang datang mengunjunginya. Namun, Darto mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia mulai meminjam uang dari warga, mengatasnamakan Murniati. Murniati sudah janji akan bantu saya. Dia punya banyak uang sekarang. Dia kan mau tebus dosanya, bisiknya kepada warga. Ketika warga menagih, Darto selalu menghilang. Warga mulai curiga. Mereka datang ke rumah Hendra, menanyakan perihal Darto. Murniati terkejut. Ia tidak tahu apa-apa. Ia merasa takut, masa lalu kelamnya akan kembali menghantuinya. Bisik-bisik lama kembali terdengar.
Aku sudah bilang, menantu itu tidak akan berubah. Mereka hanya pura-pura baik. Ini semua sandiwara. Darto, yang mendengar bisik-bisik itu, merasa senang. Rencananya berhasil. Ia kini memiliki kekuatan untuk memeras Murniati. Ia datang ke rumah Hendra di malam hari. Murni, kamu tahu kan apa yang terjadi? Warga sudah tahu tentang masa lalumu. Kalau kamu tidak bantu saya akan sebarkan rahasia-rahasiamu di penjara. Saya tahu semua, ancam Darto, seringai jahat terukir di wajahnya. Andi, yang mendengar ancaman itu, langsung emosi. Ia ingin memukul Darto. Namun, Murniati menahannya. Ia melihat Darto, dan ia tahu, ia harus menghadapi ini dengan cara yang berbeda. Ia tidak boleh lagi menggunakan amarah, kekuatan pengampunan dan kebenaran. Keesokan harinya, Murniati meminta Pak Kades untuk mengadakan pertemuan di balai desa. Semua warga berkumpul, dan mereka menatap Murniati dengan rasa ingin tahu dan kecurigaan. Darto juga ada di sana, tersenyum sinis. Murniati naik ke podium. Tangannya gemetar, tetapi hatinya teguh. Ia melihat ke wajah-wajah di hadapannya. Ia melihat wajah-wajah yang pernah menghakiminya, tetapi juga wajah-wajah yang kini sudah memaafkannya. Ia mengambil napas dalam-dalam. Warga desa Batanghari yang saya hormati. Saya tahu, ada rumor yang beredar. Ada yang bilang saya tidak berubah. Ada yang bilang saya masih sama, kata Murniati, suaranya bergetar namun jelas. Saya tidak akan berbohong. Saya memang pernah berbuat dosa. Saya membunuh ibu mertua saya. Saya menjalani hukuman. Dan saya menyesal. Saya tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi saya bisa mengubah masa depan. Murniati kemudian menceritakan semua tentang Darto. Ia menceritakan bagaimana Darto mengancamnya, dan ia menceritakan tentang uang yang ia pinjam. Saya tidak menyalahkan Darto. Ia hanya melihat kelemahan saya. Tapi saya tidak akan membiarkan kelemahan itu kembali menguasai saya, kata Murniati. Saya sudah berubah. Saya tidak lagi dikuasai oleh amarah. Saya belajar untuk mengendalikan diri. Dan saya tidak akan lari dari kenyataan. Darto, yang mendengar pengakuan Murniati, terkejut. Ia tidak menyangka Murniati akan begitu jujur dan berani. Ia tidak menyangka Murniati akan membeberkan semuanya. Wajahnya memerah karena malu. Saya tidak butuh simpati kalian. Saya tidak butuh pengakuan kalian. Saya hanya ingin kalian tahu, bahwa saya sudah menjadi Murniati yang baru. Dan saya akan terus berjuang untuk menebus kesalahan saya. Saya hanya butuh satu hal dari kalian. Saya butuh kalian untuk belajar dari kisah saya. Bahwa amarah itu merusak. Bahwa pengampunan itu menyembuhkan, kata Murniati, air matanya menetes. Andi dan Hendra, yang berdiri di sampingnya, memeluknya dengan bangga. Warga desa terdiam, mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka melihat kebenaran. Mereka melihat ketulusan. Mereka melihat bahwa Murniati benar-benar telah berubah. Tidak ada yang berbisik-bisik. Tidak ada yang menghakiminya. Mereka hanya menatapnya dengan rasa hormat. Darto, yang merasa malu, melarikan diri dari balai desa. Ia tahu, ia telah kalah. Ia telah dikalahkan oleh kekuatan yang tidak ia miliki, pengampunan dan ketulusan. Sejak saat itu, keluarga Hendra tidak lagi disebut sebagai keluarga yang teladan, tetapi sebagai keluarga yang kuat. Keluarga yang mampu bangkit dari keterpurukan, dan keluarga yang mampu menginspirasi orang lain untuk berubah. Rizal, dari kota, terus belajar. Rina, di desa, menjadi sukarelawan di panti asuhan. Mereka tahu, mereka adalah generasi baru dari keluarga Hendra, generasi yang akan membawa warisan pengampunan ke masa depan. Mereka tahu, kisah mereka akan terus diceritakan, bukan sebagai sebuah tragedi, tetapi sebagai sebuah kisah tentang kebangkitan dan harapan.